Risma Isdiar Mahdia. Saya mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi dengan NIM 1102012121096. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik. Ketika beberapa orang berkumpul, maka akan terjadi pertentangan, baik disimpan di dalam hati maupun ditampakkan dengan perilaku. Sudah menjadi sifat dasar manusia ketika mereka berdekatan atau berkumpul, pasti terjadi gesekan perasaan atau bahkan perbedaan pemikiran. Dikarenakan suasana hati manusia yang berbeda-beda di saat mereka berdekatan atau berkumpul. Seperti mereka merasa senang, sedih, marah, takut, atau cemas. Komunikator yang baik dapat mengetahui suasana hati manusia dari penampilan wajahnya. Konflik tidak selamanya negatif, ada juga konflik yang bersifat positif. Misalnya berkonflik karena persaingan secara sehat, seperti dalam bidang pekerjaan. Contohnya, manajer dan leader dalam menjalankan tugasnya pasti berhadapan dengan konflik. Konflik yang tidak ada segera penyelesaian masalahnya akan dapat menjadi sumber dari stres berkepanjangan dan dapat menciptakan suatu konflik baru yang akan mempengaruhi keefektifan individu, kelompok, organisasi, atau bahkan institusi. Manajemen memiliki pengertian yaitu ilmu untuk mengatur atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen yang bersifat baik akan menciptakan perubahan yang besar terhadap usaha yang dilakukan, kondisi sosial, dan juga perubahan terhadap diri pribadi. Manajemen yang baik terhadap diri akan meningkatkan kecerdasan yang dimiliki. Begitu juga sebaliknya dengan manajemen yang kurang baik, maka akan berpengaruh kepada kecerdasan yang dimiliki juga. Sementara itu, konflik dapat dimaknai positif atau negatif tergantung pada sikap individu yang mengalaminya. Pada sikap negatif, konflik sering diartikan sebagai perselisihan atau pertentangan yang menyebabkan di antara dua orang atau lebih saling mengalahkan, sehingga salah satu atau kedua-duanya merasa terganggu. Sedangkan pada sikap yang positif, konflik sering diartikan sebagai perselisihan antara dua orang atau lebih yang saling berjuang untuk mencapai suatu tujuan tanpa harus bekerja sama. Sementara itu, manajemen konflik sendiri memiliki arti yaitu langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin akan menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik yang berdampak pada situasi ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau mungkin agresif. Manajemen konflik dapat dilakukan secara sendiri atau dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam memecahkan masalah. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik merujuk pada pola komunikasi, termasuk perilaku para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik yang sedang terjadi. Manajemen konflik sendiri memiliki beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama, identifikasi konflik. Tahap ini merupakan tahap identifikasi masalah yang terjadi untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-pihak yang terlibat. Dalam mengidentifikasi, biasanya kita mencermati peristiwa sehari-hari, kemudian menemukan tantangan dan adakah pertentangan-pertentangan di dalamnya atau tidak. Bila sejak awal konflik itu kita amati dan hati-hati untuk mengubah kejadian-kejadian dan mengelola emosi, maka tahap identifikasi ini akan mampu mengelola konflik yang terjadi nanti. Yang kedua, yaitu penilaian konflik. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi konflik dan serta penilaian dalam mengidentifikasi. Apakah konflik sudah mendekati titik rawan dan perlu diredam agar tidak menimbulkan dampak negatif? Apakah masih pada titik kritis yang dapat menimbulkan dampak positif atau baru dalam tahap tersembunyi sehingga perlu diberi stimulus agar mendekati titik kritis dan memberikan dampak positif? Yang ketiga yaitu pemecahan konflik. Tahap ini merupakan tindakan untuk memecahkan masalah, termasuk memberi stimulus jika masih dalam tahap tersembunyi dan perlu dibuka kasus-kasus yang terjadi serta data-data sesudah dinilai. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka selanjutnya adalah mengatasi atau memecahkan masalah konflik yang ada dengan cara yang terbaik, contohnya seperti bermusyawarah. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan materi tentang manajemen konflik. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.